Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini kita akan belajar mengenai tata cara bersesuci dari najis dan hadas. Jika kalian masih ingat kemarin pelajarannya tentang apa? Sholat. Wah, hebat sekali itu. Apakah di sini ada yang mengetahui najis itu apa? Gak ada yang tahu. Masya Allah kalian ini. Udah umur berapa? Umur berapa? Slide berikutnya. Baik, tujuan pembelajaran di sini ialah agar supaya kalian ini mengetahui atau memahami daripada konsep najis dan hadas. Yang kedua, kalian ini bisa mempraktikkan tata cara wudhu dan mandi wajib dengan baik dalam sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang selanjutnya agar kalian bisa memahami alternatif bersesuci melalui tayamum. Di sini apakah kalian pernah melakukan tata cara tayamum? Pernah. Siapa yang pernah di sini? Arul. Saudara Arul, apakah pernah bertayamum? Belum ternyata. Oh, baiklah. Jadi di sini saudara Arul pasti setelah pelajaran ini akan paham tentang tata cara bertayamum. Dengarkan baik-baik dan simak baik-baik. Di sini itu dah. Karena di sini kita mempelajari tentang bersesuci dari najis dan hadas. Di sini ada dalil yang mana dalil tersebut mewajibkan kita agar supaya kita bersesuci. Dalil Al-Qur'an di sini yang berbunyi, ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati fausilu wujuhakum. Yang artinya anak-anak bisa kita baca bareng-bareng artinya di sini. 1, 2, tunggu. 1, 2, 3. Wahai orang-orang tidak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu. Nah, di sini dari wajibnya kita bersesuci, maka Allah sampai berfirman tentang kewajiban kita bersesuci yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fausilu wujuhakum. Itu dalil tentang kewajiban kita bersesuci. Saya jawab. Nah, baiklah, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang wudhu. Di sini apakah ada yang tahu wudhu itu apa? Mensucikan diri. Bagus, benar sekali saudara Ilham. Yang lain wudhu. Ada yang tahu wudhu itu apa? Romadhoni, saudara adik Romadhoni, tahu wudhu itu apa? Wah, bagus sekali adik Romadhoni, ternyata pintar. Jadi yang dinamakan wudhu di sini ialah secara bahasa wudhu itu ialah merupakan suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut memanfaatkan air dan juga menggunakan air untuk membersihkan anggota-anggota badan
tertentu. Ya, itu wudhu secara bahasa. Sedangkan wudhu secara istilah ialah merupakan pelaksanaan kegiatan untuk membersihkan diri secara khusus atau perbuatan tertentu yang diawali dengan niat. Jadi wudhu itu harus diawali dengan niat. Jadi ketentuan wudhu di sini ialah wudhu ialah termasuk syarat-syaratnya sholat, yang mana jika kita ingin sholat kita supaya sah, maka terlebih dahulu kita harus berwudhu. Di sini ada diagram alur wudhu. Yang pertama ada niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat membasuh kepala, yang kelima membasuh kaki, dan yang keenam ialah tertib. Di sini apakah ada yang tahu niat itu apa? Niat Mbak Nuril. Niat itu apa, Mbak? Niat Mbak Nuril. Oh, bagus, Mbak Nuril sangat pintar. Saudara Salam, apakah tahu niat itu apa? Kata Mbak Nuril tadi melafazkan di dalam hati. Kalau kata Saudara Salam, niat? Oh, sama. Tepuk tangan dulu untuk Saudara Salam. Di sini ada beberapa diagram alur wudhu. Yang pertama ialah niat, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh sebagian kepala, terus membasuh kaki, dan yang terakhir ialah tertib. Coba saya bertanya kepada Saudara Ilham, bagaimana jika Saudara Salam itu berwudhu, setelah dia membasuh muka, kemudian Saudara Salam itu langsung membasuh kaki, apakah wudhunya itu sah apa tidak? Tidak sah, karena pinter sekali Saudara Ilham. Jadi apakah sudah paham semua tentang wudhu? Bagus sekali. Lanjut, Pak. Pak, lanjut. Baiklah, di sini selanjutnya pembahasan yang selanjutnya ialah tentang mandi wajib. Baiklah, saya akan bertanya kepada Saudara Arul. Kak Arul sudah umur berapa? 25. Iya. 20. Kalau Mbak Nuril sudah umur berapa? 19. Nah, jadi rata-rata di kelas 7 MTS ini merata sudah kisaran umur 19 atau 20. Nah, yang mana di dalam umur-umur tertentu kita itu sudah akan mengalami yang namanya pubertas. Bagi yang laki-laki itu sudah pernah mengalami mimpi basah. Untuk yang perempuan itu pasti sudah mengalami yang namanya haid. Pinter Mbak Riza. Kasih tepuk tangan untuk Mbak Riza. Yang mana jika kita sudah mengalami pubertas, dan yang pubertas tersebut bagi laki-laki itu dengan mimpi basah, dan yang bagi perempuan itu dengan haid, cara menyucikannya itu ialah dengan mandi wajib. Dengan apa? Dengan mandi wajib. Bagus. Nah, yang pertama, adapun cara untuk melakukan mandi wajib itu ada dua. Yang pertama ialah dengan mengguyur air ke seluruh badan. Itu ialah yang pertama.
Yang kedua ialah mengguyur air ke seluruh tubuh tanpa adanya terkecuali. Maksudnya, jika kita ingin mandi wajib, kita itu diharuskan untuk mengguyur air. Nah, lekukan-lekukan yang ada di badan kita itu juga harus terkena air. Nah, bagaimana jika lekukan yang di tubuh kita itu tidak terkena air? Maka mandi wajib yang kita lakukan itu tidak sah. Nah, itu. Baiklah, di sini apa ada yang tahu tentang niatnya mandi wajib? Doni tahu? Adik Doni, niat mandi wajib? Tidak tahu adik Doni. Ya. Baiklah, selain adik Doni di sini apa ada yang tahu niat mandi wajib? Tidak tahu. Niat mandi wajib di sini. Nawaitul ghuslah li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena memenuhi kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah niat mandi besar. Nah, untuk materi yang ini saya ingin apakah ada yang ingin ditanyakan atau tidak paham? Paham? Paham semua, bagus anak-anak. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, pembahasan berikutnya di sini kita ada tayammum. Di sini apa ada yang pernah melakukan tayammum? Tidak ada. Banyak air. Oh. Nah, syarat melakukan tayammum di sini ialah apabila kita ingin mensucikan diri atau mengambil wudhu itu tidak ada air, maka kita diwajibkan untuk tayammum. Karena apa? Karena tayammum di sini ialah sebagai pengganti dari air. Itu adalah tentang tayammum. Di sini ada pun langkah-langkah untuk melakukan tayammum. Di sini ada 3. Yang pertama ialah niat dan tepuk debu suci. Yang kedua ada usap wajah secara merata. Dan yang ketiga usap kedua tangan hingga siku. Apakah di sini ada yang bisa mempraktikkan tayammum? Enggak ada. Oh. Mas Doni bisa praktik tayammum? Enggak bisa. Baiklah, dari materi-materi yang kita pelajari di sini, yang pertama ialah tentang wudu, dan yang kedua mandi wajib, dan yang ketiga ialah tentang tayammum. Baiklah, di sini saya akan membagikan kalian menjadi 2 kelompok aja dah. 2 kelompok. Yang pertama, baiklah kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada jenis-jenis najis. Yang pertama di sini ialah najis muhaffafah, najis mutawassithah, dan juga najis mughalladah. Sudah cukup saja. Lanjut selanjutnya. Terus. Cukup. Nah ya. Najis itu ada 3. Yang pertama ialah najis muhaffafah, najis mughalladah, dan juga najis mutawassithah. Terus. Nah ya. Najis itu ada 3. Yang pertama kan najis muhaffafah. Najis muhaffafah ialah najis yang ringan, sedangkan najis mutawassithah ialah najis yang sedang. Terus najis mughalladah ialah najis yang berat. Sudah vital semua anak-anak.
Jadi kesimpulannya di sini ialah taharah atau bersasuci bukan hanya sekedar ritual fisik, melainkan pondasi sahnya ibadah dan juga cara membentuk akhlak yang mulia serta disiplin. Baiklah, terima kasih. Sebelum saya tutup pertemuan hari ini, anak-anak sudah paham semua tentang pelajaran hari ini? Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua? Rajin sekali. Baiklah, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa belajar di rumahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.